Pernah terpikir nggak kalau kamu sebetulnya bukan kamu sendiri? Di dalam tubuh kamu ada triliunan makhluk kecil berukuran mikroskopik yang hidup, berkembang biak, dan bekerja tanpa henti sepanjang waktu. Mereka ada di mana-mana. Mereka ada di kulit, di mulut, di perut, bahkan di paru-paru kamu. Kedengaran memang agak seram, tapi tenang, enggak semua makhluk kecil ini musuh kamu. Sebagian besar malah adalah teman kamu. Mereka membantu kamu mencerna makanan, melawan penyakit, menjaga suasana hati kamu, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka adalah koloni besar yang ada di dalam tubuh kamu. Mereka adalah mikrobioma ataupun mikroba. Jadi apa yang sebenarnya disebut sebagai mikrobioma? Bayangkan dalam sebuah kota yang ramai, dipenuhi triliunan penduduk kecil seperti bakteri, jamur, virus, dan organisme mikroskopis lainnya. Sebagian besar mereka hidup dalam usus, tapi ada juga yang tinggal di kulit, di mulut, bahkan di paru-paru kita. Bersama-sama mereka membentuk ekosistem tidak kasat mata. Mereka bekerja di belakang layar untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat, seimbang, dan hidup. Jumlah sel mikroba ini bahkan lebih banyak loh dari sel tubuh kita. Ya, secara teknis, kita sebetulnya lebih tepat disebut sebagai kumpulan mikroba. Jumlah sel mikroba ini kurang lebih 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan sel tubuh kita sendiri. Dan gen mereka bahkan 150 kali lebih banyak dibandingkan gen di dalam tubuh kita. Dan kalau ditimbang, seluruh jumlah mikroba ini punya berat kurang lebih 1,1 kilo. Kebetulan sekali kalau berat ini nyaris sama dengan rata-rata berat otak manusia. Memang sebagian besar makhluk kecil ini bersahabat. Mereka membantu kita mencerna makanan, menghasilkan vitamin, memperkuat imun sistem, dan bahkan berkomunikasi dengan otak kita setiap waktunya. Tapi di antara yang baik, ada juga yang jahat dan berbahaya. Kesehatan kita tergantung pada keseimbangan antara teman yang baik dan jahat ini. Menurut ilmuwan, komposisi mikroba usus manusia yang sehat memiliki rasio sekitar 2:1:7. Artinya, komposisi mikrobioma yang baik setidaknya harus 20%. Mikrobioma yang jahat hanya boleh maksimum 10%. Dan 70% terdiri dari mikrobioma yang netral. Arti kata mikroba netral ini adalah pada dasarnya mikroba ini tidak menimbulkan masalah apa-apa. Tapi pada saat kondisi kita sedang lemah atau bakteri jahat kita tumbuh terlalu banyak, maka bakteri netral ini mudah terpengaruh untuk menjadi jahat dan menjadi musuh yang menyerang kita. Bakteri jahat punya kemampuan persuasif yang sangat hebat loh. Jadi gimana sih menjaga agar bakteri netral ini tidak berbalik menjadi musuh? Jawabannya adalah selalu jaga agar bakteri baik tetap menjadi lebih dominan dibandingkan bakteri yang jahat. Gampang kan? Mungkin kamu penasaran, dari mana sih sebetulnya mikrobioma ini datang? Mari kita usut, dari mana semua mikrobioma ini kita dapatkan. Pada asal muasalnya, mikrobioma ini kita dapatkan dari saat kita lahir. Saat seorang bayi melewati jalan lahir dari tubuh ibunya, cairan yang ada di vagina sang ibu akan terkena di tubuh si bayi. Dan cairan itulah yang menjadi benih mikrobioma yang pertama. Itulah sebabnya kenapa bayi yang lahir secara normal cenderung memiliki mikrobioma yang lebih sehat dan beragam dibandingkan bayi yang lahir melalui operasi sesar. Setelah itu, mikrobioma lanjutan yang si bayi dapatkan adalah melalui ASI. Di dalam komponen ASI terdapat berbagai bahan makanan termasuk gula yang jumlahnya dan ragamnya akan terus berubah setiap hari, menyesuaikan pertumbuhan mikrobioma sang bayi. Saat si ibu menyusui bayinya, dia tidak saja memberi makan kepada si bayi, tapi juga kepada mikrobioma di usus si bayi. Kemudian melalui proses lain seperti sentuhan dan paparan lingkungan sehari-hari, seperti lingkungan yang ada di dalam rumah kamu, hewan peliharaan, tanah, udara, dan banyak unsur lainnya, akan menambah ragam spesies dan jumlah mikrobioma seseorang. Sampai ketika si bayi tumbuh menjadi balita, mikrobioma di usus mereka sudah membentuk koloni yang unik, yang terbentuk dari apa yang mereka makan, di mana mereka tinggal, dan bagaimana cara mereka tumbuh. Sebuah penelitian di tahun 2012 terhadap 242 orang ditemukan bahwa tidak ada dua individu yang memiliki jumlah dan keragaman mikrobioma yang persis sama di tubuh mereka. Kesimpulannya, mikrobioma pribadimu sama uniknya seperti sidik jari. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki pola ataupun kombinasi yang sama persis dengan punya kamu. Bagaimana mikrobioma mempengaruhi kesehatan kamu? Kamu mungkin akan kaget kalau tahu, setidaknya ada 500 spesies bakteri yang hidup di mulut manusia, dan setiap individu setidaknya punya 20 jenis spesies yang berbeda. Tapi jangan khawatir, sebagian besar dari bakteri di mulut ini tidak jahat. Malah sebaliknya,
Mereka berjasa besar untuk membantu kamu dalam mencerna makanan, mendukung imunitas, dan bahkan membantu mengendalikan tekanan darah dengan cara merubah senyawa dari jenis-jenis makanan tertentu yang memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah. Tapi ingat, mereka juga sangat sensitif terhadap bahan kimia, sehingga penggunaan obat kumur setiap hari bisa merusak keseimbangan antara bakteri baik dan jahat di sana. Nah, tapi di antara semua mikrobioma yang hidup di dalam tubuh kita, mikrobioma usus adalah bintangnya. Sebagian besar mikrobioma ini hidup di usus besar, membentuk komunitas yang sangat padat dan kompleks, dan mereka sangat sibuk setiap harinya, melakukan pekerjaan-pekerjaan penting yang membuat kita tetap hidup dan sehat. Mari kita gali apa saja jasa mereka bagi kita. Pertama, mikrobioma usus membantu mencerna makanan yang tidak bisa diuraikan oleh usus kita sendiri. Mereka memecah serat menjadi senyawa khusus yang disebut asam lemak rantai pendek ataupun short chain fatty acid. Senyawa yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, mulai dari menjaga agar dinding usus kita tidak mengalami peregangan yang disebut leaky gut, hingga meredam berbagai jenis inflamasi yang timbul di dalam tubuh kita. Hanya sekedar mengingatkan, inflamasi jangka panjang bisa saja menjadi akar terjadinya berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit ginjal, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Kedua, mereka menghasilkan vitamin-vitamin penting seperti vitamin K dan vitamin B yang dibutuhkan tubuh untuk energi dan kesehatan darah. Ketiga, mereka juga melatih sistem imunitas kita, mengajarkannya cara mengenali bakteri baik dan cara melawan penyusup yang berbahaya. Bahkan hasil penelitian terakhir menunjukkan kalau mikrobioma usus juga berjasa besar dalam melindungi diri kita dari berbagai jenis autoimun. Keempat, mereka membantu kita menekan bakteri jahat yang bisa menimbulkan infeksi. Dan mereka juga bahkan mempengaruhi bagaimana tubuh kita menyerap dan menyimpan energi dari makanan. Juga mempengaruhi hormon nafsu makan, metabolisme, dan ya, bahkan berat badan kita. Mau tahu nggak? Berat badan kita mungkin terpicu oleh keseimbangan antara bakteri baik dan jahat di usus kita. Jadi kalau kamu termasuk golongan orang yang susah menurunkan berat badan, kamu mungkin bisa menyalahkan bakteri jahat di usus kamu. Luar biasa nggak sih? Tapi ada yang lebih keren lagi. Mikrobioma usus ini setiap hari berkomunikasi dengan otak kita melalui saraf dan sinyal kimia. Hubungan menakjubkan ini disebut poros usus otak ataupun gut-brain axis. Dan inilah alasan mengapa kesehatan usus kita mempengaruhi suasana hati, daya ingat, bahkan ketenangan kita dalam menghadapi tekanan. Percaya atau tidak, sekitar 90% hormon bahagia ataupun serotonin diproduksi di dalam usus, bukan di dalam otak. Juga beberapa zat kimia lain yang berhubungan dengan suasana hati. Jadi ya, bisa dikatakan kalau perasaan itu datang dari perut, bukan dari hati. Rahasia dibalik hubungan usus dan otakmu. Kamu mungkin pernah dengar, ada orang yang merasa mulus-mulus waktu berada di bawah tekanan ataupun panik. Itu bukan pura-pura loh, itu betul-betul terjadi di dalam tubuh mereka. Karena usus dan otak kita betul-betul terhubung secara langsung. Ya, ibaratnya mereka saling WhatsApp setiap menit selama kita hidup. Para ilmuwan menyebutkan hubungan ini sebagai poros usus otak ataupun gut-brain axis, yaitu sistem komunikasi dua arah antara saluran pencernaan dan otak kita. Di dalam usus kita, hidup triliunan mikrobioma. Mereka tidak hanya membantu proses pencernaan, tapi juga memproduksi zat kimia pengirim sinyal seperti serotonin, dopamin, GABA, yaitu neurotransmitter yang digunakan otak untuk mengatur suasana hati dan emosi. Ketika usus kita dalam keadaan sehat dan seimbang, dia akan mengirimkan sinyal yang menenangkan dan positif ke otak kita. Akibatnya kita akan mudah fokus dan merasa bahagia serta rileks. Namun sebaliknya, ketika mikrobioma ususmu terganggu, misalnya karena stres, antibiotik, ataupun pola makan yang buruk, ia justru mengirimkan sinyal bahaya. Akibatnya, kita mudah mengalami serangan panik, cemas, bahkan depresi. Itulah sebabnya, para ilmuwan kini menyebutkan usus sebagai otak kedua. Gaya hidup modern yang merusak kesehatan mikrobioma. Sayang sekali, gaya hidup modern kita tidak begitu ramah terhadap mikrobioma. Kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh antibiotik, makanan cepat saji, stres, dan kurang tidur. Dan semua ini bisa merusak komunitas kecil di dalam tubuh kita. Antibiotik, meskipun antibiotik bisa menyelamatkan nyawa jika digunakan dengan benar, namun pada saat penggunaan yang sembrono ataupun tidak tepat, bisa menghancurkan ekosistem mikrobioma di dalam usus. Dan ini tentu saja tidak baik untuk kesehatan kita. Kedua, makanan olahan. Pola makanan modern seringkali rendah serat dan tinggi gula serta bahan-bahan kimia buatan. Itu sama saja seperti membiarkan bakteri baik kelaparan
Setiap kita makan makanan seperti ini, kita akan membiarkan bakteri baik kita kelaparan. Sementara kita akan membuat bakteri jahat semakin subur dan semakin dominan di usus kita. Ketiga, stres dan kurang tidur. Usus dan otakmu selalu berkomunikasi. Ketika kamu lagi stres ataupun kurang tidur, usus akan mengalami inflamasi ataupun radang. Dan pada saat itu terjadi, mikroba baik di dalam usus kamu akan lebih cepat mati. Dan terakhir, mungkin kamu akan terkejut, yaitu terlalu bersih. Ya, kamu mendengar benar. Terlalu bersih justru melemahkan sistem imunitas kamu. Ketika kita menghindari semua kuman, tubuh kita tidak belajar membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak. Jadi untuk bisa selalu sehat, keseimbangan antara mikrobioma ini harus terus dijaga. Ketidakseimbangan mikrobioma di usus akan menyebabkan terjadinya dysbiosis. Pada awalnya, dysbiosis mungkin hanya menimbulkan reaksi ringan seperti perut kembung, sulit BAB, mudah lemah, cemas, depresi, dan lain-lain. Tapi kalau tidak segera diatasi, lama-kelamaan dysbiosis ini akan menimbulkan kondisi yang lebih serius yang disebut leaky gut ataupun peregangan pada usus. Peregangan usus ini membuat komponen makanan ataupun senyawa yang ada di dalam usus yang seharusnya tidak boleh langsung masuk ke dalam darah, bisa merembes masuk ke dalam darah. Akibatnya, akan terjadi peradangan ataupun inflamasi di dalam tubuh kita. Inflamasi adalah akar penyakit dari berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes, darah tinggi, dan banyak lagi lainnya. Kabar baiknya adalah kondisi mikrobioma bisa pulih kembali. Para pembantu kecil ini jauh lebih tangguh daripada yang terlihat. Dan dengan kebiasaan yang tepat, kita bisa mengembalikan keseimbangannya. Mari kita lihat bagaimana cara membuat mikrobioma kita tetap bahagia dan bisa berkembang dengan baik. Pertama, perbanyak makan serat. Mikrobioma yang baik sangat menyukai serat. Itu adalah makanan mereka. Buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh akan menciptakan lingkungan harmonis untuk mereka hidup, tumbuh, dan berkembang. Efek positif lainnya adalah makanan-makanan tersebut sangat membantu kelancaran pencernaan kita. Tapi ingat, utamakanlah mengkonsumsi makanan-makanan ini dalam kondisi segar, bukan yang sudah diproses secara industri di pabrik. Kedua, konsumsilah makanan-makanan berfermentasi. Makanan seperti yogurt, kefir, tempe, kimchi, dan sauerkraut adalah makanan-makanan yang penuh dengan bakteri baik seperti probiotik. Mereka membantu mengisi ulang ataupun top up mikroba usus yang baik di dalam usus kamu. Dan semakin banyak kamu top up, maka jumlah bakteri yang baik akan menjadi lebih dominan dibandingkan bakteri yang jahat. Ketiga, hindari antibiotik yang tidak perlu. Gunakan antibiotik hanya jika diresepkan oleh dokter. Setelah itu, bantu usus kamu pulih dengan memperbanyak makan makanan yang disukai oleh mereka. Keempat, luangkan waktu di alam terbuka. Alam penuh dengan mikroba yang tidak berbahaya dan justru menambah keragaman mikroba di dalam tubuhmu. Menyentuh tanah, berkebun, atau berjalan tanpa alas kaki di atas rumput bisa membantu memperkuat sistem imunitasmu. Kelima, kendalikanlah stres. Ingat poros usus otak ataupun gut-brain axis? Saat pikiran kita tenang, usus kita bisa bekerja dengan lebih baik. Maka cobalah untuk melakukan meditasi, ataupun yoga, ataupun latihan pernafasan. Atau jika semua itu tidak bisa oleh karena masalah waktu, cobalah untuk mengambil sejenak saja waktu untuk beristirahat di sela-sela kepadatan aktivitas harianmu. Dan yang terakhir, tidur yang cukup. Tidur yang nyenyak membantu menyeimbangkan hormon dan memberi waktu kepada bakteri baik untuk segera pulih serta beregenerasi di malam hari. Mikrobioma yang beragam adalah mikrobioma yang tangguh. Semakin banyak variasi bakteri baik yang kamu miliki, semakin kuat dan sehat tubuhmu. Jadi, beri makan mikroba baikmu, gerakan tubuhmu, tenangkan pikiranmu, dan ususmu akan berterima kasih setiap harinya. Masa depan ilmu mikrobioma dalam dunia medis. Para ilmuwan kini menyebutkan mikrobioma adalah genom kedua manusia, karena perannya sama pentingnya dengan DNA kita. Setiap orang memiliki mikrobioma yang unik, dan ilmuwan mulai menemukan bagaimana mikroba-mikroba ini dapat membentuk kesehatan kita dengan cara yang luar biasa. Di masa depan, dokter mungkin tidak hanya melihat genetik kamu, tapi juga bakteri di dalam ususmu. Bayangkan suatu hari nanti, kamu bisa mendapatkan rancangan pola hidup sehat yang secara pribadi yang sesuai dengan kondisi mikrobiomamu sendiri. Dan tentu saja ini akan memberikan dampak besar bagi kesembuhan tubuhmu.
Para ilmuwan saat ini sudah mempelajari bagaimana terapi mikrobioma dapat membantu menangani obesitas, diabetes, serangan kecemasan, depresi, dan penyakit autoimun. Gambaran ini tentunya sangat menarik dan menyadarkan kita bahwa pengobatan tidak hanya terjadi di rumah sakit ataupun laboratorium, tapi juga terjadi di dalam tubuh kita sendiri, di dunia mikroskopis yang selama ini hidup bersama kita. Jadi, lain kali saat kamu makan, bernafas, ataupun sekedar menghirup udara segar, ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hidup berdampingan dengan triliunan rekan kecil yang bekerja diam-diam di dalam tubuh kamu setiap hari. Mereka tidak sekedar menumpang hidup di dalam tubuh kamu, tapi mereka juga sangat berjasa dalam menopang hidupmu. Rawatlah mikrobiomamu dengan baik, dan pertahankanlah jumlah mikroba yang jahat agar tidak terlalu berkembang pesat. Maka semua ini akan menjadi perisai dan penyembuh di dalam tubuh kamu. Jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat lebih banyak kisah-kisah menarik tentang bagaimana tubuhmu bekerja sebetulnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.